Dengar cerita Bang Arif tadi, saya mesti lebih berperan pada anak-anak saya supaya saat saya pergi nanti mereka rindu pada saya. Apakah malam ini ibu rindu dengan ayah ibu? Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz, cemanalah aku mau rindu dengan ayahku. Aku dipukulnya pakai antan, duit tak dikasihnya, sekolah tidak dididikkannya aku ke tempat yang baik. Mudah-mudahan ayah-ayah yang tidak menunaikan kewajibannya diampunkan Allah semua silap dan salahnya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswa wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Apakah ayah Bang Arif dan ayah saya, ayah Ustadz Iqbal Sauki, almarhum Ustadz Abu Samah Pulungan, apakah ayah-ayah ibu yang sudah meninggal dunia malam ini menengok menyaksikan kita? Wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang menengok amal kita siapa? 3. Pertama, fasayarallah, Allah menengok amal kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah menengok amal kita. Ini Rasulullah sedang menengok amal kita live. Tidak ada penghalangnya, tidak terhalang signal, tidak terhalang token. Allah, Rasulullah. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman yang mana? Kata tafsir Ibnu Katsir, orang beriman yang sudah meninggal dunia menengok amal anaknya. Itulah mana ucapan Bang Arif. Apa judulnya tadi? Merindu tanpa dirimu. Walaupun ayahanda abah tak hadir bersama kita malam ini, tapi dia menengok amal anaknya dari alam barzah. Kira-kira bangga mereka atau tidak? Ayah saya menengok amal saya. Oh, anakku Abdul Somad, bisa juga kau bercakap depan orang ramai rupanya. Ayah Ustadz Iqbal Sauki bangga, inilah anakku yang kukirim ke Al-Azhar Kairo Mesir dulu. Anak Bang Arif, ayah beliau bangga menengok anaknya Bang Arif. Bisa juga rupanya kau datangkan Ustadz Somad ya, kata dia. Yang 3 tahun lalu ku minta, sudah meninggal aku, barulah kau bawa dia kemari. Bukan salah beliau. Salah siapa? Enggak tahu. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. So sweet. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu karena partai, berkelahi kita kalau tak duduk. Betul? Wah, betul semua kata orang. Tapi kalau kita bertemu karena Allah, bertemu karena harta, datang kita terus karena bertemu dengan harta, mau mengambil hartanya. Begitu tak dapat kita marah. Itulah yang bawa proposal itu. Tapi kalau kita bertemu karena Allah, semuanya kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Merindu tanpa dirimu. Dirimu yang pertama adalah ayah. Merindu tanpa dirimu. Siapa mu yang kedua? Ibu. Tapi ibu Bang Arif ada di sini. Apa pula tanpa dirimu? Orang ada ibu di sini. Merindu tanpa dirimu, ibu saya. Ibu Bang Iqbal baru meninggal. Ibu saya. Ibunya ibu. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Orang Binjai mengandung masih 9 bulan 10 hari. Apanya orang Binjai? Emang jam segini ini mau ketawa aja bawaannya ya? Kalau masih 9 bulan 10 hari berarti masih selamat orang Binjai ini. Di tempat lain nikah Januari, April lahir. Ustaz datang akikah nanti ya? Hah? Kemarin kau undang aku saksi akad nikah. Ini yang kemarin nikah itu. Iya loh, cepat kali. Ini edisi minimalis Pak Ustaz. Hancur kita. Tapi rupanya itu tidak terjadi di Binjai. Itu terjadi di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto.
Semua. Mudah ya Allah jaga anak kami menjadi solihah semua. 9 bulan 10 hari dikandung, 2 tahun disusukan, lahirnya meregang nyawa, robek kulitnya. Kalian laki-laki kalau mau tahu rasanya melahirkan, telan mangga bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Aku kalau kuceritakan nanti macam mana sakitnya melahirkan ini, nggak percaya orang ini. Alah macam pernah aja Ustaz gitu. Itulah ayat yang tak bisa ditafsirkan laki-laki. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Lemah di atas lemah. Sudah lemah lagi. Itulah yang tak bisa ditafsirkan. Ahli tafsir siapapun tak bisa sanggup menjelaskan ayat lemah di atas lemah. Tapi ibu-ibu, kakak-kakak bisa menjelaskan itu. Adik-adik, jangan kalian pikir kalian lahir ke atas dunia ini mudah. Ini banyak sekarang, aku kalau udah menengok anak-anak melawan, memang naik setanku memang. Kalau udah nampak aku anak-anak melawan emaknya, saya ini orangnya lembut bu. Ngomong aja ini keras, tapi hati saya ini lembut orang. Kalau udah nampak saya ada anak melawan, oh itu mau kupukulkan ini ke tiang mangga ini. Iya, kau pikir kau keluar ke dunia ini enak? Ini banyak anak-anak sekarang ini dipikirnya dia lahir ke dunia ini macam bersin aja. Asing lahir. Meregang nyawa mereka. Nyawa taruhannya. Kalau tak hidup, mati. Antara hidup dan mati. Bukan enak mengeluarkan kalian ke dunia ini. Begitu sakitnya setelah keluar dunia, datang bidan. Datang bidan menggendongkan anak. Dipeluk ibu, ibunya tersenyum atau tidak? Sakit atau tidak? Sakit kok senyum? Hilang sakitnya karena cinta. Cinta itulah yang membuat rindu. Ustaz Somad, ini anak ini hafal Quran 30 juz. Kenapa tak dikirim ke Mesir? Tadi pagi tadi waktu sarapan di rumah Bang Udin. Ini anak ini hafal Quran 30 juz. Kenapa tak dikirim ke Mesir? Maknya rindu tak sampai hati mengirim anak ke Mesir. Lama saya berpikir, aku kok diizinkan makku? 4 tahun aku di Mesir nggak pulang-pulang. 2 tahun di Maroko nggak pulang-pulang. Berarti 6 tahun. Jangan-jangan aku anak angkat. Anak adopsi. Terpikir itu di kepala saya. Saya tanya almarhumah mak saya dulu. Mak, nggak rindu mak sama aku? Rindu kata dia. Sayang aku sama kau. Aku anak pertama, adikku anak kedua. Kami cuma 2 orang adik beradik, dua-duanya laki-laki. Bukan banyak kami, bukan do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Cuma 2 orang. Dibiarkan mah saya pergi ke Mesir sana 5-6 tahun ke Maroko baru pulang. Tak rindu mak sama aku? Rindu kata makku. Lalu cemana mak mau ngobati rindu sama aku? Ku cari anak tetangga yang hitam-hitam macam kau. Ku bawa dia ke rumah, ku belikan baju, ku belikan kue, ku belikan kain, ku sapu kepalanya, terobati rinduku sama kau. Waktu emak rindu sama aku, tinggal emak cari orang yang mirip macam aku. Tapi sekarang aku rindu sama emak, belum dapatku lagi. Asal jumpaku emak-emak tua, ku cium tangannya. Yang tua aja, yang muda tidak. Ngamuk lakinya. Dulu mak, waktu aku menangis, kau letakkan aku di atas kasur tilam yang lembut. Tapi waktu kau meninggal, ku letakkan kau di atas tanah yang kasar. Dulu mak, waktu aku lahir, kau letakkan bantal lembut di bawah tengkukku biar tidur aku lelap. Waktu ku letakkan kau di jenazah, ku letakkan bulatan-bulatan tanah liat di atas tengkuk, pinggang dan kaki. Dulu waktu aku menangis, kau bukakan tali pengikat bedungku biar bisa kau ganti dengan bedung yang baru. Sekarang ku bukakan tali pengikat kain kafan.
Saya paling tidak mau cerita dua. Yang pertama cerita tentang ibu, yang kedua cerita tentang, saya sebetulnya di mana-mana saya mau cerita yang ketawa-ketawa aja, yang senyum-senyum aja. Tapi Bang Arif ini membuat judulnya yang tidak-tidak pula. Merindu tanpa dirimu lah kata dia. Paling tidak tahan cerita tentang ibu. Saya bangun masjid, nama masjidnya Masjid Hajjah Rohana. Di kampung Silau Laut, kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, saya buat namanya Yayasan Wakaf Pendidikan Hajjah Rohana Berbagi. Sekarang anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan mengalir ke almarhumah emak. Setiap bulan saya buatkan paket sembako dari mulai beras, gula, minyak, kopi, teh, sarden, diikat 300 paket sejak meninggal tanggal 18 Maret sampai 2025 ini belum putus. Doakan supaya sampai terus menerus bisa. Di Riau kami buat lagi Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana dari TK, SD, SMP, aliyah sampai sekarang. Pas hari ini tanggal 1 Juni ulang tahun yang keempat masuk tahun kelima. Anak-anak kelas 2 aliyah. Setiap malam anak-anak mengaji. 25 orang gratis. Dari mana Ustadz biayai? Dari mana duit Ustadz? Semua hasil duit YouTube yang masuk ke channel Ustadz Abdul Somad Official itu seperak pun tak kuambil. Semuanya habis untuk gaji guru, untuk beli minyak, untuk beli air, untuk gaji karyawan, untuk security, habis. Itu pun hati tak pernah rasa puas. Kapanlah rindu itu hilang? Rindu itu, kalau ada orang mengatakan nanti dengan berjalannya waktu rindu kita akan hilang, orang yang bercakap begitu mungkin maknya belum mati. Rindu itu hilang nanti waktu kematian datang. Dulu saya takut sama mati. Setelah mak saya meninggal, bagi saya kalau mati, kalau ditanya orang, nanti kalau Ustaz mati gimana? Aku kalau mati jumpa aku sama makku. Singkat saja. Kalau mati macam mana? Kalau mati aku jumpa dengan orang-orang yang kurindu. Jumpa aku sama ayahku, jumpa aku dengan makku, jumpa aku dengan atukku, jumpa. Masalah anak dengan istri tinggal, tak mati pun tinggal juga. Boleh saya tanya sama ibu? Jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Apa maksud cakap saya? Bini belum tentu mau ikut sama kita. Betul? Jangan terlalu sayang sama kawan. Ini sikit-sikit kawan, sikit-sikit kawan. Ingat, kalau kau mati, kawan makan ayam. Bubur kacang hijau. Iya kan? Bukan berarti tak boleh berkawan. Saya berkawan. Tapi ingatlah kira-kira kawan yang membacakan. Ini kawan yang banyak menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Siapa itu? Kepinding. Saudara yang dimuliakan Allah. Berkawan-berkawanlah. Kira-kira kawan yang bisa menolong kita, yang mengirimkan kita doa, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita punya kawan, kawan yang mengatakan ke kita, kapan kau sembahyang, kapan kau sholat, udah kau berzakat. Kalau dapat kawan baik model begini, jangan dikubur sebelum mati.